Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5A. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Dan Ibu harap kalian masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5B, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, harus diikuti dengan penerapan sikap tanggung jawab yang baik. Setiap manusia harus menerapkan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Nah, anak-anak, berikut contoh penerapan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kedua, memberi contoh dan teladan yang baik bagi adik. Yang ketiga, mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Selanjutnya, contoh penerapan tanggung jawab terhadap udara bersih. Yang pertama, mengurangi asap kendaraan. Kedua, bersepeda atau berjalan kaki. Jika kalian ingin pergi ke tempat yang cukup dekat ya anak-anak. Dan yang ketiga, tidak membakar sampah. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Individu yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik akan memperoleh sanksi. Contoh kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan kerja bakti. Contoh kewajiban menjaga kebersihan udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan. Kedua, melakukan penanaman pohon. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Setelah kamu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, kamu akan memperoleh sebuah hak. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Orang yang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Berikut contoh hak. Yang pertama, tinggal di lingkungan yang bersih. Kedua, memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ketiga, bermain bersama teman. Keempat, mengikuti pemilihan ketua kelas. Dan contoh hak memperoleh udara yang bersih ada 3. Yang pertama, terbebas dari pencemaran lingkungan. Kedua, memperoleh udara yang bersih dan sehat. Dan yang ketiga, terbebas dari penyakit. Jenis-jenis usaha ekonomi terdiri dari 2 macam. Yang pertama, perorangan. Kedua, kelompok. Usaha ekonomi perorangan
adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Kelebihannya, yang pertama, keuntungan tidak dibagi dengan pemodal lain. Kedua, kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri. Dan yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usaha. Selain memiliki kelebihan, usaha ekonomi perorangan juga memiliki kelemahan, yaitu kekurangan. Yang pertama, keterbatasan modal. Kedua, kekurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, resiko kerugian ditanggung sendiri. Contoh-contoh jenis usaha ekonomi perorangan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, petani padi. Kedua, penyadap karet. Ketiga, peternak sapi, peternak ikan, penjual buah atau pedagang buah, penjual toko kelontong, pedagang bakso keliling, dan montir. Jenis-jenis usaha ekonomi. Yang kedua, usaha ekonomi berkelompok. Usaha ekonomi berkelompok yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya perseroan terbatas yaitu PT, firma, persekutuan komanditer CV, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah yaitu BUMD. Kelebihan dari usaha ekonomi berkelompok ada dua, yaitu yang pertama, tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok pemodal. Yang kedua, para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Dan kelemahan dari usaha ekonomi berkelompok ada dua, yaitu pertama, keuntungan dibagi-bagi ke para pemodal. Kedua, ketidakbebasan mengelola usaha sendiri karena dimiliki oleh lebih dari satu pemilik modal. Anak-anak, selanjutnya contoh jenis-jenis usaha ekonomi berkelompok. Pertama, ada koperasi unit desa. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Selanjutnya, yang kedua, firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, anak-anak, contoh selanjutnya
badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Peruri, yaitu percetakan uang negara, dan contohnya lagi PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya, ada contoh BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh BUMD adalah Bank Pembangunan Daerah, yaitu BPD. Untuk di Jakarta, contohnya ada Bank DKI. Dan perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota. Di sini ada contohnya Transjakarta. Ada juga yang lainnya perusahaan daerah air minum atau PDAM dan perusahaan daerah angkutan antar kota. Dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, yaitu pembuatan. Kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, distribusi atau penyaluran. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang-barang produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dan yang ketiga, konsumsi, yaitu pemakaian. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, anak-anak, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Di sini ada skema kegiatan ekonomi. Pertama, produksi, yaitu pembuatan. Selanjutnya, tahap distribusi, penyaluran. Kemudian, sampai ke konsumsi, pemakaian. Nah, dari gambar berikut, kita melihat 3 kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, produksi, berupa peternakan ayam. Di sini dihasilkan banyak ayam yang bisa dijual hingga sampai ke pasar atau sampai langsung ke konsumen. Kegiatan produksi berdampak langsung terhadap kesejahteraan produsen, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kelangsungan kegiatan produksinya. Setelah ayam diproduksi, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah menyalurkan, yaitu distribusi. Distribusi pada gambar tersebut merupakan contoh distribusi tidak langsung, karena ayam yang sudah siap untuk dijual diantar terlebih dahulu di pasar atau di tempat pemotongan ayam. Kelancaran kegiatan distribusi dapat mempengaruhi kesejahteraan produsen dan distributor. Jika kegiatan distribusi lancar, keuntungan akan didapat oleh produsen dan distributor. Sebaliknya,
Jika kegiatan distribusi terhambat, penjualan juga terhambat, sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh. Nah, jika sudah sampai ke tangan penjual, daging-daging ayam itu dapat dibeli oleh konsumen dan diolah menjadi makanan yang bisa langsung dimakan atau dirasakan oleh konsumen. Berikut contoh manfaat langsung yang dirasakan oleh konsumen, yaitu konsumen merasakan kenyang dan puas terhadap makanan tersebut. Secara umum, kegiatan konsumsi memberikan kepuasan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, sampai sini anak-anak, dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini, kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga pastinya menyenangkan ya. Salam sehat dan tetap semangat siswa kelas 5A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.